قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur kita kehadirat Rabb kita Allah Jalla wa Ala yang kembali mencurahkan kepada kita rahmat, hidayah, taufik, istita'ah terhadap kemampuan dalam ketaatan dan kebaikan, sehingga kita berkumpul di rumah Allah, jamaah kaum muslimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tanpa kuasa, tanpa daya yang kita miliki, dan semua itu tidak lepas dari petunjuk, kasih sayang, rahmat, dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di hari-hari yang kita tahu di dalam akhir Quran surat Maryam, hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang mana Rabb kita Allah sangat murka, sangat marah. Syatamani ibnu Adam wa anna lahu dhalika, dalam sahih hadis qudsi. Allah mengatakan anak Adam itu mencaciku dan mereka tidak pantas melakukan itu. Wa kadzdzabani ibnu Adam wa anna lahum dhalik, anak Adam mendustaiku dan mereka tidak pantas melakukan itu. Wa amma syatmuhum iyaya, kata Allah, celaan mereka kepadaku ketika mereka mengatakan fa innali walada, aku memiliki anak, padahal aku adalah as-samadu, lam yalid wa lam yuladu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca nanti akhir dari Quran surat Maryam dari ayat 88. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada, ketika mereka mengatakan Tuhan Ar-Rahman itu mengambil untuk dirinya anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian datang dengan sesuatu yang sangat tercela. Takadus samawatu, hampir sepertinya, kata Allah, langit itu lebur, hancur. Wa tanshaqqul ardu, bumi ini pecah, bumi ini hancur. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun itu meletus akibat ucapan yang mereka katakan tentang Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Ini hari-hari Allah murka, hari-hari Allah tidak senang, dan sepatutnya dengan ibadah, istighfar, zikir kita kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala di hari-hari seperti ini, dan menjauhi tempat-tempat keramaian, itu adalah jalan mencapai keselamatan dari Rabb kita Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dalam kondisi yang penuh al-haraj, penuh fitnah, penuh tantangan seperti ini. Kita masih duduk di rumah Allah, mengkaji ayat Allah dan hadis petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita agar mencurahkannya
ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk, segala hidayah, segala tuntunan dari baginda Rasul, segala pengorbanan baginda Rasul, segala jihadnya baginda Rasul. Kita masih berada di atas jalan hidayah ini dengan izin Allah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan dengan izin Allah dan taufik daripadanya Allah kajian kita terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati Al-Imam Asy-Syafi'i berdasarkan pernyataan ataupun bersumberkan dari akidahnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dari sini kita dapati hakikatnya akidah ulama kaum muslimin. Dari awal-awal Islam itu muncul sampai generasi terbaik dari umat ini, mereka masih berada dalam satu akidah tanpa perselisihan. Jamaah kaum muslimin yang kami muliakan, terakhir kali kita mengkaji pembahasan tentang al-istisqa bil anwa'i wan nujumi. Hukum mengaitkan turunnya hujan itu dengan keberadaan bintang-bintang, posisi bulan atau rasi-rasi bintang yang ada di langit. Atau lebih umumnya bisa kita umumkan atau kita generalkan tema ini dengan mengatakan hukum mengaitkan kejadian di bumi dengan fenomena langit. Pu yang terjadi di atas taputren kita kait-kaitkan dengan apa yang terjadi di bumi. Atau kalau bahasa modernnya ilmu ini dikenal dengan ilmu astrologi. Kita kaitkan. Ini sudah tiga pertemuan jamaah kaum muslimin. Kita kaji petunjuk dari Allah dan petunjuk dari baginda Rasul berkaitan tentang hukum istisqa bil anwa'i wan nujum ini. Terakhir kali sampai kembali kita ulangi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sanadnya, hadis Zaid ibnu Khalid, yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam salat subuh di hari Hudaybiyah. Kita tahu dalam sejarah Islam ada yang namanya perjanjian gencatan senjata Hudaybiyah. Malamnya turun hujan. Subuhnya baginda Rasul salat. Ala isri sama'in kanat minal laili. Dahinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, melekat di dahinya itu bagian dari pasir tanah yang sudah bercampur dengan air, karena memang lantai mereka salat itu masih ada sisa air hujan tadi malam. Ini ada hukum lain jamaah kaum muslimin dalam fikih Islam. Anda tidak boleh dalam kondisi salat menghilangkan asar, sisa-sisa air, sisa-sisa debu yang ada di dahi. Baginda Rasul menimpali mengatakan bagaimana kalian menghilangkan keberkahan dan rahmat Tuhan kalian. Kadang-kala tanya watita sujud, kita dapati ada sisa debu. Yang parah lah ada orang guyub ilai tiga. Yang berat lompar. Salah juga ketika Anda bangun, bangkit, Anda usap-usap dahi, Anda hilangkan debu itu sama kata Rasul seperti Anda menghilangkan rahmat dan keberkahan daripada Allah. Itu sisa rahmat, sisa kasih sayang, sisa keberkahan di Rabb kita. Jangan dihilangkan sampai selesai salat. Dalam kajian lain kami juga mengkaji itu. Kita analogikan dengan analogi yang sama. Hadis Imam Bukhari, tidak mengusap atau menghilangkan air setelah mandi besar dengan handuk. Itu sama seperti kita menghilangkan
rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hadis jamaah kaum muslimin. Tradisi baginda Rasul falamman sarafa aqbala 'alan nas. Jadi selesai baginda Rasul salat. Kalau merujuk ke hadis Aisyah, itu selesai beliau membaca zikir Allahumma antas salam. Ini sunnah bagi seorang imam. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta zal jalali wal ikram. Baru menoleh ke jamaah. Baru lihat ke jamaah. Rupanya pagi itu baginda Rasul selesai zikirnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Atadruna madza qala rabbukum? Kalian tahu tidak? Tuhan kalian tadi malam berkata apa? Pastinya tidak ada yang tahu. Para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Rasul mengatakan, Qala Allahu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ketika turun hujan tadi malam, rupanya Allah berfirman, pagi ini ada dari hambaku yang kafir dan ada dari hambaku yang mukmin. Hujan itu bisa dianalogikan dengan segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan. Anda hari ini untungnya banyak, Anda hari ini dapat gaji, Anda hari ini dapat sesuatu yang membahagiakan Anda. Rizki dari Allah. Ketika mendapatkan itu, orang Islam itu terbagi dua, kata Allah. Mu'minun bi wa kafir. Ada yang beriman, ada yang kufur. Rasul melanjutkan mengatakan, wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Orang yang berkata hujan itu turun karena posisi bintang itu seperti ini, atau bulannya di posisi itu, atau rasi bintangnya seperti ini. Dia mengaitkan turunnya hujan itu dengan rasi bintang, posisi bulan, ataupun rotasi benda-benda langit. Apa kata Allah? Dia itu kafir terhadapku, beriman terhadap benda-benda langit itu. Wa amma man qala, dan adapun yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Ketika turun hujan dia mengatakan hujan itu turun karena kemurahannya Allah, karena kasih sayang Allah. Dia itu orang yang beriman kepadaku dan dia kafir terhadap bintang-bintang. Nggak percaya dia dengan bintang-bintang. Nah, di sini ini yang mau kita bedah sesuai janji kami sebelumnya. Kita akan membahas di malam ini tentang hukum sebab musabab. Biar selesai, biar clear, dipahami betul-betul. Nanti semua turunan sebab musabab itu Anda bisa mengetahui hukumnya dengan kaidah-kaidah yang kita berikan. Kembali di penghujung kajian kemarin saya sebutkan apa maksud perkataan orang Arab terdahulu. Mutirna binau'i kadza wa kadza. Hujan itu turun karena bintang ini, bintang itu. Itu maksudnya apa itu? Memang dalam tradisi masyarakat kita, mungkin tradisi mengaitkan dengan bintang-bintang itu jarang dilakukan. Kecuali orang-orang tua kita dahulu itu. Fungsi bintang dulu.
fungsi benda langit, bintang kah, planet kah, bulan kah. Nanti lihat ayat kelima misalnya Quran surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Rupanya Allah jadikan itu lampu-lampu sebagai penghias langit. Fungsi pertamanya penghias langit. Allah tetapkan benda langit itu sebagai penghias langit. Kalau ada dari kita yang melihat langit di malam hari, kalau orang Arab dulu mengatakan ma ajmala samaa, alangkah indahnya langit. Kadang-kala kita lagi gundah tapi lihat langit yang cerah, langit yang indah itu, hilang rasa kegundahan kita. Itu bisa enggak kita jadikan benda langit itu sebagai sebab hilang rasa gundah di kita, keindahannya? Bisa. Karena sebab itu sudah Allah tetapkan sebagai benda langit, penghias langit. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ini fungsi kedua yang harus kita tahu. Bintang itu juga berfungsi sebagai lemparan untuk syaitan-syaitan. Dalam hadis Imam Bukhari, rupanya syaitan itu dulu di masa sebelum turunnya baginda Rasul, belum diutus baginda Rasul, dia saling memikul, yang satu naik ke pundak syaitan lainnya itu sampai ke langit dunia. Kemudian kerja mereka itu yastasrikus sama, mereka mendengar berita-berita langit. Kadangkala mereka mendapatkan satu berita itu yang diturunkan jadi pesan, dikirim kepada tukang sihir dan dukun-dukun yang ada di antara kita itu. Jadi itu rahasianya jamaah kaum muslimin. Kenapa kadangkala ketika kita bertanya ke dukun, nah yang butuh yang dijawab. Diutusnya baginda Rasul. Nanti baca Quran surat Al-Jin. Baru jin terkejut. Muli'at harasan wa syuhuba. Langit kok sudah penuh dengan penjaga, banyak sekali penjaga langit. Kemudian ada bola-bola api dari bintang yang Allah lempar mereka yang sedang mencari berita langit. Sehingga Quran yang Allah turunkan itu tidak bisa dicuri oleh jin dan syaitan. Itu fungsi kedua, Pak. Alhamdulillah, kata para ulama kita, sampai hari kiamat syaitan, jin tidak akan pernah mampu lagi mencuri berita langit. Udah terjaga itu. Terjaga. Fungsi ketiga, wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Dalam hadis Imam Al-Bukhari. Ini patut kita jadikan ibrah kita, Pak. Matahari yang besar yang kita lihat itu, yang hari ini ukurannya cuma bisa diprediksi itu berapa besar matahari. Orang bisa memprediksi saja. Saking besarnya. Tapi nanti dalam sahih di hari kiamat, asy-syams wal qamar, kata Rasul, matahari, bulan itu saurani mukawwarani. Dalam riwayat yang sahih finnar. Rupanya matahari, bulan, para ulama menjelaskan termasuk bintang-bintang itu Allah jadikan sebagai bahan bakar neraka. Dimasukkan ke neraka supaya lebih dahsyat, lebih panas, lebih membakar. Faliyatubillah. Hadis baginda Rasul. Dibacakan hadis itu oleh salah satu tabi'in di hadapan Hasan Al-Basri. Matahari, bulan dimasukkan ke dalam neraka. Hasan Al-Basri bertanya, apa dosa mereka? Apa dosa matahari? Kenapa dimasukkan ke neraka? Apa dosa bulan? Kenapa dimasukkan ke neraka? Tapi ini itu
mengatakan ma'adallah. Bukan dosa mereka, tapi dosa kita, Pak. Bukan dosa mereka, dosa kita. Bukan mereka diazab, tapi mereka sebagai pengazab. Seperti malaikat-malaikat yang besar yang Allah ciptakan. 70,000, 70,000 zimam neraka itu, fal'iyadu billah. 70,000 tali kekang. Satu tali kekangnya itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Jangan pernah kita merasa fal'iyadu billah, kita merasa aman dari nerakanya Allah. Itu fungsi benda-benda langit yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa alamatin, dan juga berfungsi sebagai tanda. Jadi bintang itu berfungsi sebagai tanda. Para nelayan, itu namanya ilmu astronomi. Boleh, itu sains. Ada kaidah keilmuan. Mereka mempelajari tasyir bintang, pergerakan bintang, sehingga mereka mengetahui awal bulan, hari, pergantian musim. Itu bukan dalam ranah pembahasan kita. Itu boleh. Cuma masalahnya, di zaman terdahulu, ahli nujum itu bukan sebatas ahli astronomi, tapi juga ahli astrologi. Di situ bercampur. Maka kalau kita lihat fatwa ulama-ulama kita dari madhab 4, terutama generasi mutakaddimin, para ulama 4 madhab, mereka mengharamkan ilmu nujum. Karena memang ahlinya bukan cuma sebatas astronomi, tapi astrologi, mengaitkan benda-benda langit dengan kejadian di bumi itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu tradisi orang Arab memang. Saya dapati dalam Sahih Muslim, suatu ketika baginda Rasul dengan para sahabat itu sedang duduk. Bin najmin rumi. Tiba-tiba ada bintang jatuh. Ya, kita meyakini bintang jatuh itu dilempar oleh Allah kepada setan-setan atau jin-jin yang mencuri berita langit. Rasul bertanya kepada para sahabatnya yang hadir itu, "Wa madza taquluna fil jahiliyah?" Kalau kalian melihat itu, apa yang kalian katakan di masa jahiliyah? Kalau ada bintang jatuh. Ini bahaya, ini syirik ini. Kadang-kala remaja-remaja muda itu yang tidak punya nilai tauhid dan akidah, mereka menganggap bintang jatuh itu dapat cinta kah, dapat ini kah, dapat keberuntungan kah. Masyarakat jahiliyah itu ketika Rasul bertanya, kalau kalian melihat bintang jatuh itu, apa yang kalian katakan? Mereka mengatakan, kunna naqulu, dulu sebelum engkau diutus wahai baginda Rasul, kami mengatakan kalau bintang itu jatuh, ada orang besar yang Allah wafatkan, ataupun ada anak agung yang sedang dilahirkan. Jadi mereka meyakini nyona urang hayu ka meninggal. Atau justru mereka meyakini itu sebagai karunia, ada orang hebat yang baru dilahirkan ketika bintang itu jatuh itu. Dan itu bukan bagian dari agama kita itu. Nasrani punya itu. Mereka mengatakan turunnya, lahirnya Isa ketika bintang timur jatuh kah, bintang ini jatuh kah. Islam nggak punya itu, Pak. Maka saya mengatakan, coba nanti kembali ke kitab para ulama kita, terutama ulama mutakaddimin. Saya hampir tidak mendapati mereka berselisih tentang mengucapkan selamat untuk perayaan-perayaan khusus agama lain. Enggak ada khilaf itu. Kalau Anda baca kitab Ibnu Qayyim itu Ahkam Ahli Dhimmah, kata beliau bil ittifaq. Semua ulama madhab
apapun madhabnya, terutama madhab yang 4 mu'tamad, semua sepakat diharamkan. Hari ini kita dapati seolah-olah itu masalah khilafiyah. Itu bukan khilafiyah. Itu ranah tauhid, itu ranah akidah. Itu bukan ranah yang kita bisa serampangan, Pak. Kan masalah kunut subuhana, kan Pak. Itu ranah akidah. Toleransi bukan di situ tempatnya. Lakum dinukum waliyadin. Agama ron keron, agama lung kelung. Yang baik necok agama lun. Itu toleransi. Kita nggak ada budaya-budaya seperti itu. Makanya ketika orang Arab mengatakan mutirna binau'i kadza, para ulama itu mengklasifikasi pernyataan itu menjadi 3 hukum. Ini hujan turun bi. Ya, ini karena faktor bi, harfun jar ini. Binau'i kadza, karena bintang itu. Kalau kita yang belajar bahasa Arab, kita dapati rupanya satu huruf ba itu punya 13 arti dalam bahasa Arab. Maka hati-hati belajar agama tanpa belajar bahasa. Minggu yang lalu saya isi seminar di UIN untuk mahasiswa bahasa Arab. Saya katakan salah satu fungsi belajar bahasa Arab itu, kalau kata Imam Asy-Syafi'i, lanat janibuh, supaya jadi orang yang lembut. Mereka bertanya, Ki Banjit ke lembut tak belajar bahasa Arab? Iya. Ketika Anda tahu satu huruf itu punya berapa arti, Anda tidak akan semena-mena menghukumi orang-orang muslim itu. Wamsahu biru'usikum, perintah tentang menyapu kepala, Al-Maidah ayat 6. Imam Syafi'i mengatakan ba itu artinya tab'id, sebagian. Maka orang mazhab Syafi'i sebagian rambut dibasuh. Imam Ahmad ilsak, nempel tangan dengan rambut. Dari ujung rambut sampai tengkok belakang harus dibasuh. Kalau kita lihat ke bahasa, kira-kira semua terjemahan itu benar tidak benar? Secara bahasa itu ada 13 arti itu. Makanya di sini kalau kita mengatakan mutirna binau'i kadza, hujan itu turun karena bintang itu. Kita terjemahkan dulu, itu apa yang dimaksud? Kalau dia maksud bintang itu sebagai penyebab turun hujan, artinya yang menjadikan hujan itu bintang bukan Allah. Ini bukan syirik kecil, ini syirik besar. Ini syirik besar. Yang mengatakan itu saya rasa tidak mungkin orang beriman mengatakan itu akidahnya orang Sabaiyah, umat yang diutus Nabi Ibrahim kepada mereka. Orang Sabaiyah itu para penyembah bintang. Maka nanti dalam Al-Quran itu Nabi Ibrahim ketika ingin mengalahkan argumen mereka itu, terbit matahari mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku. Nabi Ibrahim menunggu sampai terbenam. Ketika terbenam Nabi Ibrahim mengatakan aku tidak suka Tuhan yang terbenam. Terbit bulan, ini Tuhanku. Rupanya paginya terbenam. Aku tidak menyembah sesuatu yang terbenam. Itu kaumnya, mereka meyakini bintang-bintang itu sebagai pencipta. Ini bahaya yang belajar filsafah itu. Mereka menamakan perbuatan Tuhan itu dengan al-falak. Al-falak. Falak itu benda langit, Pak. Menjadikan sebab akibat, bukan penciptaan. Kalau diyakini hujan itu turun dan turunnya hujan itu dijadikan atau diciptakan, diturunkan oleh benda langit itu, maka ini adalah syirik besar.
Tapi kalau dia meyakini Allah yang menurunkan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Tapi sebabnya adanya benda-benda langit itu. Semua para ulama kita sepakat itu bukan syirik besar. Itu syirik kecil. Di mana letak syiriknya? Karena benda langit itu tidak pernah Allah jadikan sebagai sebab turun hujan. Bukan sebab turun hujan benda langit. Maka hadis ini para ulama kita semuanya sepakat, ini contoh syirik kecil, Pak. Bukan contoh syirik besar. Nanti akan saya keluarkan kaidahnya dan Anda bisa menganalogikan perkara-perkara lain dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Tapi para ulama kita mengatakan kalau dia mengartikan ba itu binaui karena bintang itu, ba itu dengan arti dzarfiyah, keterangan waktu, maka sedikit pun tidak bermasalah untuk akidah dan tauhidnya. Misalnya kita mengatakan ini ketika turun hujan, hujan tadi malam turun, ketika posisi bintang itu seperti ini, dia cuma menjadikan bintang itu sebagai keterangan waktu, nggak masalah tauhidnya. Saya sholat subuh ketika si Muhammad tidur misalnya, itu cuma sebatas keterangan waktu. Berarti mutir Nabi Nau'i kada itu tidak bisa kita hukumi dengan satu hukum. Harus ditanyakan dulu orangnya, apa maksudmu? Ketika kamu mengatakan hujan itu turun karena bintang. Apakah bintang penciptanya yang menghasilkan hujan itu turun? Kalau itu dia yakini itu syirik besar. Atau dia cuma sebatas meyakini bintang itu sebagai sebab turun hujan. Itu syirik kecil. Tapi kalau dia mengatakan bukan, maksud saya ketika turun hujan tadi malam, posisi bintang seperti ini. Jadi keterangan waktu itu tidak bermasalah dengan tauhid. Maka ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba disimak biar kita rumuskan teorinya. Apa hukum sebab akibat dalam tinjauan tauhid? Yang pertama harus kita pahami dulu. Ada sebab syar'i. Apa maksud sebab syar'i? Syariah datang mengajarkan kita tentang sebab itu, Pak. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala, dan kadangkala kita mendapatkan akibat dari sebab itu. Itu syar'i, Pak. Itu boleh dilakukan, bahkan berpahala. Contohnya apa? Ini kita pelan-pelan saja, jangan salah dipahami nanti. Beberapa pertemuan yang lalu, yang tebit, ruh tanya, talamufum lebay. Sebab syar'i itu datang syariah menguatkan, mengajarkan, itu sebab. Contoh, ada yang sakit di zaman baginda Nabi. Para sahabat baginda Rasul pergi ke satu kaum jauh dari Madinah. Mereka kelaparan, minta diberikan makan. Tidak ada yang mau menjamu mereka. Tiba-tiba pemimpin kaum itu, hadis Imam Bukhari ini, ludir di binatang berbisa, dicatok. Dipatuk. Kalau elonggo. Disengat. Ya, disengat. Ya, ini bahasa yang benar. Disengat. Tiba-tiba tidak bisa bergerak lagi. Mereka bertanya siapa yang bisa mengobati. Tiba-tiba ada sahabat mengatakan, aku mau mengobati tapi dengan syarat. Kalau dia sembuh, berikan kami sekian kambing. Pergi dia. Dia membaca Quran surat Al-Fatihah, Pak.
Baca surah Al-Fatihah, digusuk-gusuk, ditiup, sembuh. Dia ambil kambingnya, dibawa kepada sahabat-sahabatnya yang kelaparan. Rupa-rupanya sahabatnya mengatakan, kami tidak berani memakannya. Ini bagaimana hukumnya ini? Kamu baca Al-Quran, mengobati orang, dapat imbalan. Hukum imbalan itu bagaimana? Begitu waraknya para sahabat baginda Nabi. Yang tanya kata Pak Johile baru tanya hukum. Kabeh peng riba saja baru tanya Ustaz kiban hukum, peng kabeh riba. Ini parahnya masyarakat kita. Leh gua haji kita tanya hukum Mbak Lung pegah batal haji ron. Kamu karak. Al ilmu itu qabla qauli wal amal. Itu namanya sebab syar'i, Pak. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya tentang hukum sebab akibat. Ini banyak sekali yang harus kita uraikan sehingga betul-betul bisa kita pahami. Ada orang yang berdoa di kubur itu hukumnya seperti apa? Ada orang yang mendoakan mayit yang di dalam kubur itu hukumnya seperti apa? Ada orang yang mengambil daun kah, dimasukin ke air kah, dengan keyakinan tertentu, itu hukumnya seperti apa? Saya memberikan kaidah, menguraikan teorinya, nanti Anda bisa memasukkan semua contoh-contoh yang disebutkan. Ini namanya hukum sebab akibat. Dalam kasus menganggap bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, itu kategori sebab yang tidak syar'i. Syariat menafikan, meniadakan bintang itu sebagai sebab turun hujan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka